Biarlah dia, Yesus, makin besar, dan aku menjadi semakin kecil. Itulah yang justru membuat dia menjadi besar. Kebesaran Yohanes Pembaptis adalah ketika dia menjadikan Tuhan semakin besar dan membiarkan dirinya menjadi kecil. Karena yang terpenting adalah Tuhan. Kita pun dipanggil untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Keberadaan kita adalah untuk membuat orang semakin mengenal Tuhan. Keberadaan kita, apa yang kita miliki, semestinya mengantarkan orang kepada Tuhan. Sehingga fokusnya bukan saya. Kalau saya hebat, bukan supaya orang memuji saya. Kalau saya pinter, bukan supaya orang memuji saya. Kalau saya berbuat baik, bukan supaya orang memuji saya. Tapi arahnya supaya orang sampai kepada Tuhan. Semoga kata-kata kita, semoga perbuatan kita, semoga kehadiran kita membawa orang-orang yang kita jumpai semakin dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar mengagumi diri kita sendiri. Engkau sungguh dekat ya Tuhan, dan segala jalanmu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabdamu bahwa Engkau selalu besertaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Kita syukuri anugerah hari baru yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam Ekaristi ini. Kita mohon pada Tuhan agar hari ini kita mampu membawa orang-orang di sekitar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui kehadiran kita. Kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Doa Tobat halaman 21. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguatkan kami dalam menyiapkan kedatangan Putra-Mu yang tunggal. Semoga kami layak mengabdi kepadamu dengan hati yang murni, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku ini Tuhan Allahmu, aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hei cacing Yakub, hei si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyeretkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorai dalam Tuhan, dan bermegah dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang yang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering.
Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murab, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanubar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kujadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kukasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi, pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Haleluya, 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 haleluya. Hei langit turunkanlah embun, hei awan hujankanlah keadilan, hei bumi bukalah dirimu dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Di manakah letak kebesaran dari Yohanes Pembaptis ini? Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang biasa, orang rakyat biasa. Dia lahir dari seorang imam di Bait Allah, Zakaria. Tapi dia orang biasa, dia bukan penguasa, bukan keturunan ningrat, bukan anggota bangsawan kerajaan. Dan pada waktu itu, pada waktu Yesus mengatakan hal ini, Yohanes adalah seorang tahanan. Dia sedang dipenjara oleh
Raja Herodes. Lalu di manakah kebesaran seorang tahanan itu, seorang biasa yang bukan bangsawan, yang tidak dianggap penting oleh orang-orang sesamanya, sebangsanya, orang-orang sejamannya? Letak kebesaran Yohanes Pembaptis adalah karena dia yang menjadi Elia, dia yang menunjukkan Mesias yang akan datang itu, dia yang mengantarkan orang sampai kepada Tuhan. Kedatangannya adalah untuk mengantarkan orang kepada Tuhan. Dan ketika peran itu sudah terjadi, dia makin menghilang, makin menghilang. Dia menyadari betul akan hal itu. Dalam salah satu bagian dari Injil Yohanes dia mengatakan, biarlah dia, Yesus, makin besar, dan aku menjadi semakin kecil. Itulah yang justru membuat dia menjadi besar. Kebesaran Yohanes Pembaptis adalah ketika dia menjadikan Tuhan semakin besar dan membiarkan dirinya menjadi kecil, karena yang terpenting adalah Tuhan. Kita pun dipanggil untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Keberadaan kita adalah untuk membuat orang semakin mengenal Tuhan. Keberadaan kita, apa yang kita miliki, semestinya mengantarkan orang kepada Tuhan. Sehingga fokusnya bukan saya. Kalau saya hebat, bukan supaya orang memuji saya. Kalau saya pinter, bukan supaya orang memuji saya. Kalau saya berbuat baik, bukan supaya orang memuji saya. Tapi arahnya supaya orang sampai kepada Tuhan. Semoga kata-kata kita, semoga perbuatan kita, semoga kehadiran kita membawa orang-orang yang kita jumpai semakin dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar mengagumi diri kita sendiri. Hendaklah kita hidup jujur dan saleh di dunia ini sambil menantikan dengan penuh harapan kedatangan Tuhan yang membahagiakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas Ekaristi yang baru saja kami terima dan memberi kami keselamatan. Ajarilah kami merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.